Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian, Bintang Aries. Baik, tema kita kali ini tentang pengharapan, ya, tentang kesepian, ataupun tentang tumpuan. Wow, ini agak berat ya. Saya merasakan energinya banyak yang lelah, banyak yang capek secara mental ya. Lelah secara fisik, capek secara mental ya. Terbalik ya. Lelah secara mental dan capek secara fisik ya. Oke. Nanti kira-kira bagaimana dari energinya, dari energi kartu tarot kita lihat. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana tentang pengharapan, ketenangan, kedamaian, karena udah capek, lelah, ya. Kira-kira apa? Nanti kita lihat di sini. Two of Pentacles, wow. Two of Swords, berjuang sendiri, ya. Dia berharap kamu bisa mengerti akannya, bisa berjuang juga untuknya, ya. Di sini ada penantian, mungkin ada LDR, ataupun kapan ya dia nikahi aku, kok pacar-pacar mulu, kok janji-janji mulu. Aku berharap, aku capek menunggu, jiwaku, hatiku sudah ada untukmu. Ini pun bisa juga mengenang masa lalu, dimana mungkin koneksinya saat ini sudah berpisah, tetapi masih rindu ya. Ini ada energi kesedihan yang saya rasakan, yang mana menanti dirinya kembali seperti dulu. Dimana penyesalan yang ada saat ini, karena baru tersadarkan akan arti ketulusan. Wow. Kita lihat lagi. Three of Swords ya. Dimana cinta bisa membuatku gila. Dimana dia sudah mencari penggantimu, ataupun mungkin kondisinya kamu sekarang bersama tetapi ternyata kamu tidak terkoneksi ya. Kalau ini jauh berarti dia terkoneksi denganmu ya. Malah yang berpasangan ini malah seolah-olah tidak terkoneksi. Jadi ini ada dua versi ya, dimana penantian pada saat kamu saat ini bersama, dia ingin kamu up terhadap dirinya, mengerti akan dirinya, memperjuangkan dia, tetapi kamu lebih berfokus pada orang lain, sahabatmu, kerjaanmu, atau diri sendiri.
Tetapi ini energinya juga bisa terbolak-terbalik ya. Ini bisa di kamu yang mengharapkan dia, tapi dia cuek, dia lebih fokus pada dirinya, orang lain. Wah, kalau orang lain tuh baik sekali. Ya, ini mungkin kalau sudah berumah tangga ya. Tapi kalau di dalam rumah, wah, dicuekin ya. Kayak macam playing victim ya. Apa ya kalau dibilang, setiap ada masalah selalu saya yang disalahkan, kamu yang korban, kamu nggak melihat dari diriku. Aku ini perlu dilindungi, aku perlu disayang, tapi kau tidak melihat itu. Ya, kalau sudah berpisah, ya ini mungkin energi cinta twin flame kalau sudah berpisah, dimana kondisinya saat ini saling merindukan tetapi tidak bersama, dimana akhirnya dia sadar bahwa ternyata cinta sejati ada pada kamu. Dia membandingkan dirinya pada saat bersamamu dan membandingkan dirinya saat ini bersama orang lain, dimana kamulah yang terbaik, dimana dia berusaha untuk bisa melupakanmu, tetapi tidak bisa. Selalu bayang-bayangmu, kenangan indah bersamamu, terkoneksi ya, seolah-olah ada yang hilang dalam dirinya. Dan ya, dia selalu merasa ada yang kurang tanpamu. Ya, dia nggak bisa fokus kerja, ataupun mungkin kondisinya sekarang hidupnya berubah 360 derajat, dimana ya dia lebih fokus ke kerjaan, lebih menjadi seorang ayah yang baik untuk anaknya, ataupun mungkin kondisinya jadi ibu yang baik ya. Kalau seandainya bersama, walaupun tidak ada cinta, atau mungkin dia merasa bahwa kamu sudah berkurang cintanya, tetapi dia tetap masih berharap kamu seperti yang dulu, mencintainya seperti yang dulu. Di sini ada beberapa yang sudah berpisah. Kalau pasangan ya, kita bicara tentang pasangan dulu yang masih bersama, dimana ya mungkin ada hubungan triparti ataupun mungkin pemukulan, kan sekarang saya lihat di sini ada KDRT, sehingga mungkin akhirnya berpisah ataupun masih bersama tetapi tidak ini ya, tidak ada koneksi, makan hati ya. Di sini pasanganmu menunggu dirimu seperti yang dulu. Kalau ada yang tanya, Kak Ica energinya nggak sama, ya berarti readingan ini bukan untukmu ya. Readingan ini hanya untuk koneksi yang paling tinggi sesuai saat ini, dimana sesuai dengan tema kita, berharap ya, pengharapan ya. Karena saya lihat di sini energi kelelahan, dia berharap kamu bisa up terhadap dirinya, lebih mencintai dirinya, lebih berfokus pada dirinya. Serasa dia berjuang sendiri kalau sudah berumah tangga. Bersamamu dia berharap dia bisa diraja atau diratukan, tetapi sekarang malah dia seolah-olah menjadi seorang pelayan ataupun orang yang tidak ada harganya di matamu, dimana dulu dia berharap dia bisa bahagia bersamamu, tetapi malah kau membuat dia merasa sendiri, sepi ya. Cinta ini sangat tidak adil menurutnya, dimana saya yang mengorbankan cintaku, berjuang sendiri tanpa adanya topangan darimu. Serasa dia merasa kalau bersama ya, kamu itu seperti iblis yang mana membuatnya selalu bersedih. Ya, tetapi begitu ya, dia tetap cinta bersamamu ya. Artinya dia tetap memberikan maaf walaupun mungkin kamu sudah membuatnya terluka berkali-kali dari tindakan atau ucapanmu. Dia bingung mau kemana, karena cinta ini aku stuck ya. Karena cinta ini aku bingung mau ngambil keputusan bagaimana. Ini pun juga ada beberapa yang belum menikah ya. Kalau seandainya sudah belum menikah, di sini penantian kapan dia nikahi, karena memang ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua ya yang kandas, sehingga bingung ya, mau melepaskan juga bingung, mau lanjutkan juga bingung ya. Jadi bingung ya, apakah saya mau mengkhianati siapa gitu, bingung dianya ya. Mau mengkhianatimu nggak mampu,
Dia mau mengkhianati agama atau orang tua, ya. Dia bingung juga, siapa? Saya lagi di persimpangan jalan yang mana saya harus melepaskan, tetapi kondisinya saya nggak bisa. Ya, dia berusaha untuk berbesar hati melepaskanmu, tetapi nggak mampu. Tetapi ya ini kondisinya ada yang putus nyambung. Dia mau kamu bisa memberikan solusi juga, berjuang. Jangan hanya suruh dia gitu yang mengambil keputusan. Ya, dia nggak mampu sebenarnya meninggalkanmu, tetapi harus. Mungkin untuk saat ini dia belum bisa, tetapi ya seiring waktu dia mau ya kita hidup biasa aja, sama-sama saling mendoakan untuk kebahagiaan masing-masing. Dimana walaupun hatinya berat, dimana walaupun dia nggak mampu, tetapi harus. Dan ya dia hanya bisa mendoakanmu, semoga kamu bahagia di sana. Dimana ya kalau ada kamu aku tenang gitu. Kamu adalah jiwaku. Ya sama seperti yang tadi, mungkin kalau putus ya, bersamamu aku tenang, bersamamu aku bahagia. Tetapi kau tidak mengerti dari situ, seolah-olah aku ini pengganggu, seolah-olah ini aku membuatmu atau membawa kesialan untukmu, seolah-olah aku tidak dihargai, tidak punya arti apa-apa di matamu. Padahal aku betul-betul tulus mencintaimu. Tetapi ya saya harus mengambil keputusan untukmu karena kau merasa bahwa aku tidak berharga menurutnya, dan saya memilih untuk melepasmu walau ini berat, bukan berarti karena tidak mencintaimu, tetapi untuk lebih membuatmu bahagia walaupun hatiku sakit. Tetapi pada saat sudah berpisah, dirimu tetap masih ada di anganku, dan akhirnya membuatku terluka lagi. Seolah-olah saya bingung, ya, bersamamu terluka, tidak bersamamu juga terluka. Tetapi ya ini mungkin takdirku yang harus saya jalani. Biarlah diriku yang menanggung derita cinta ini, dan ya hanya bisa berdoa dan menjalani takdir supaya kehidupan kita masing-masing ke depannya lebih baik dan lebih berbahagia. Wow. Ini bicara juga tentang pasangan ya. Di sini juga ada saya merasakan bicara tentang orang tua, di mana mungkin kondisinya kamu mau ada orang tuamu di sampingmu saat ini ya. Atau mungkin anakmu yang lagi merindukanmu. Dia lagi jauh di sana merindukan orang tua. Kalaupun sama-sama dia merasa bahwa saya senang ada orang tuaku, tapi kenapa orang tuaku merasa saya atau saudara-saudaraku merasa bahwa saya menjadi beban orang tua. Ada kata-kata mungkin dari saudara-saudara dasar tidak tahu balas budi lah, atau anak durhaka lah, atau hanya bikin susah orang tua, atau apa, ada kata-kata yang nggak bagus yang sebenarnya ya kondisinya lagi terpuruk, dimana saya butuh bantuan mereka, terutama orang tua mungkin orang ibu ya, tetapi malah disalahartikan, ataupun mungkin ibu juga marah-marah. Nah ini kalau kamu sebagai orang tua ya, karena saya lihat di sini orang tua ya, entah ibu entah ayah, merasa anaknya itu sebagai beban. Ya jangan dong, itu amanah. Selama kamu memberikan yang terbaik buat anakmu ya, walaupun banyak ada masalah, pasti akan ada rezeki, pasti akan ada jalan keluar. Jangan takut. Jadi kata-kata jangan terlalu ceplas-ceplos, karena kasihan bisa menimbulkan trauma. Begitupun mungkin kalau kalian bersaudara, baku sayang ya. Orang bilang itu saling merangkul, saling mensupport ya. Supaya apa? Kehidupan kalian sesama
keluarga tetap akur. Karena siapa lagi yang bisa membantu selain keluarga. Jangan sampai ada kata-kata yang kurang baik dan akhirnya menimbulkan trauma. Dimana ya ada keluarga yang bahagia, aku tenang. Dimana ada orang tua aku tenang. Walaupun mungkin kondisinya aku dijadikan seperti atau dicap seperti anak yang tidak tahu berterima kasih, ya, ataupun dia menjadi anak yang tidak tahu balas budi, mempersulit orang tua. Mungkin saat ini dia, ya, atau ya mungkin kondisinya kamu bisa menyesuaikan aja ya. Karena di sini ada juga saudara. Kalau kamu saudara berarti mungkin ribut dengan saudaramu dan akhirnya ada kata-kata yang keluar begitu ya. Yang mana mungkin saudaramu kondisinya terpuruk, baru kamu mengata-ngatai dia gitu. Ya ini hati-hati aja gitu. Jangan sampai ada karma karena saudaramu. Artinya jangan sampai apa yang kamu inginkan itu terhambat karena doa saudaramu. Ya, karena sakit hati. Ingat, sakit hati, hati-hati ya. Sakit hati itu doanya itu bisa menghambat rezeki kita ataupun apapun. Jadi jangan sampai ada salah kata. Ataupun kamu juga jangan sampai kamu salah doa kepada siapapun, karena kamu bisa menjadi penghambat atau batu sandungan buat orang lain karena doamu, karena sakit hatimu. Nah ini hati-hati, kita berdoa itu hati-hati ya, hati-hati sekali. Dimana ya dia berharap semoga orang tua ya, ini kondisinya lagi terpuruk ya, dan dia merasa bahwa maaf saya merepotkanmu, tapi kondisinya saya lagi butuh, maaf kalau saya merepotkan, tapi saya lagi butuh, tolong memahami aku, tolong mengerti aku, seperti gitu ya. Jadi ya, bicara tentang keluarga, hubungan dengan sahabat, dengan kakak adik ya, dan orang tua juga, jangan pernah melihat dari sudut pandang kamunya, tetapi lihat dari kondisi dia saat ini yang betul-betul lagi membutuhkan bantuan. Seperti gitu ya. Jadi ingat, orang tua, kalau kamu masih jadi orang tua, bebanmu bukan hanya sampai anakmu menikah, tanggung jawabmu gitu ya, bukan beban sih, tanggung jawab, tapi sampai selama-lamanya, sampai akhir hayat gitu. Jadi jangan merasa beban, karena saya merasakan di sini ada orang tua yang merasa beban, kenapa cucuku lagi saya yang tanggung, kenapa? Karena rezeki kamu atau rezeki cucu kamu itu bisa dititipkan di dirimu ya. Jadi selalu ada jalan, selalu ada berkat dari Tuhan untuk kalian. Tetaplah bersama, tetaplah memberikan doa yang terbaik agar kehidupan kalian semua dalam keluarga bisa akur dan dipenuhi berkat ya. Jadi seperti gitu ya, dimana ada pengharapan, dimana ada kamu aku tenang ya, dimana ada orang tua di situ aku tenang, walaupun mungkin saya merepotkan, ataupun mungkin saya belum bisa membanggakan, belum bisa membayar semuanya, tetapi ya doakan semoga ke depan rezeki lebih up supaya bisa membanggakan orang tua. Nah ini doa anak untuk orang tua, dan orang tua pun sama ya, doa orang tua untuk anaknya. Kalaupun mungkin anaknya sekarang, kenapa anak saya begini, kenapa anak saya begitu, ya mungkin karena kondisinya dia lagi depresi, stres dengan pekerjaan, ataupun mungkin kalau dia sudah berumah tangga dia minta bantuan ya karena dia lagi nggak punya apa-apa untuk keluarganya. Bukan mempersulit, tetapi dia tahu bahwa orang tua adalah sosok malaikat yang dikirim Tuhan. Kemana lagi dia mengeluh kesah atau meminta bantuan selain orang tua. Jadi orang tua saat ini ya, pahami kalau kamu masih anak, pahami bahwa orang tuamu sangat mencintaimu, walaupun mungkin mulutnya kasar ya, karena saya lihat di sini ada orang tua yang marah-marah ya, tetapi ingat dia mencintaimu. Dan begitupun kalau kamu sebagai orang tua ya, ingat
tanggung jawabmu sampai akhir hayat kepada anakmu, bukan pada saat dia menikah aja. Karena saya lihat di sini yang yang koneksinya ini adalah anak-anak yang sudah menikah tetapi masih mungkin numpang dengan orang tua atau masih minta bantuan dana dari orang tua sehingga orang tua merasa ini menjadi beban. Ya, ikhlas, karena setiap kita ikhlas pasti ada rezeki, jangan takut ya. Oke, kita lihat koneksi inisial. Dimana di sini saya sudah menarik energinya, kamu terkoneksi dengan huruf I, huruf R, huruf J, huruf T, A, Q, C, wow, R-nya double, energinya up, N, V, W, P, U, D, dan O. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya tetap terdengar jelas. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan IRJ, TAQ, CRN, VWP, UD, dan O ya. Oke, semoga resonate. Kalaupun tidak resonate, mungkin kita lihat atau mungkin kalian terkoneksi dari zodiak. Kita lihat zodiaknya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Cancer, Gemini, Scorpio, Libra, Capricorn, Virgo, Sagittarius, Aquarius, dan Aries. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Cancer, Gemini, Scorpio, Libra, Capricorn, Virgo, Sagittarius, Aquarius, dan Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.